Selamat pagi semuanya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas summary of materials untuk semester 1. Mari kita mulai dari chapter pertama. Yang pertama yaitu expression of hope. Hope itu artinya harap. Ini digunakan untuk mengungkapkan harapan yang kemungkinan terjadinya besar. Contohnya, we hope you pass the exam. I hope that I can go to your home. I hope that you will accompany me. I hope to meet you soon. Kita bisa lihat di sini setelah hope ada simple present tense. Lalu ini juga ada kata hubung that, lalu ada model can dan will, dan setelah model adalah verb 1 juga. Lalu karena ini tidak ada subjek, maka kita pakai kata hubung to, lalu setelah to verb 1 juga. Dan ekspresi kedua yaitu expression of wish. Wish juga artinya harap, tapi ini digunakan untuk mengungkapkan harapan, pengandaian yang mustahil, dan penyesalan. Contohnya, I wish I were a pilot. Faktanya bukan seorang pilot. Dan mungkin juga penyesalan, karena mungkin dia menyesal karena dulu tidak belajar untuk menjadi seorang pilot. And then I wish I could fly. Faktanya tidak bisa terbang karena seorang manusia. And I wish you the best. Ini yang harapan ya. And then I wish you would come to my house tomorrow. Faktanya teman-temannya mungkin dan mungkin juga tidak datang. Jadi belum tentu. Jadi ini yang kalimat 2 ini adalah yang pertama penyesalan. Yang kedua adalah mustahil. Yang I wish you the best dan I wish you success harapan. Dan yang terakhir ini adalah belum tentu. Belum tentu terjadi. And then, expression of congratulation. Ungkapan ini digunakan untuk memberi selamat. Contohnya, congratulations for the result of the test, congratulations for being the champion, congratulations for winning the competition. Nah, setelah for ini verb ing. Atau enggak, noun ya. Dan yang wish tadi, yang wish itu, setelah wish itu adalah bentuk tense yang lampau. Oke, kalau enggak ini the best, success, kata benda. Oke, untuk meresponnya, kita bisa merespon dengan contoh berikut. Thanks, I hope so too. It's very good of you to say so. Thank you, you too. Thank you very much for saying so. Nah, ketiga ekspresi itu bisa direspon dengan 4 contoh ini. Tapi tergantung dengan konteksnya. Jadi kalian bisa merespon, tapi kalian harus tahu artinya dulu, biar nyambung. Jadi, responnya nyambung dengan ekspresinya. Untuk chapter kedua, kita mulai dari stating purposes to do something. Di sini ada 3, yaitu to, in order to, dan so that. Yang to itu artinya untuk. Dan rumusnya to plus verb 1 or be. Contohnya, we should eat enough vegetables, fruit, rice, meat, fish, tofu, and tempe to be healthy. Kita seharusnya makan cukup sayuran, buah, nasi, daging, ikan, tahu, dan tempe untuk menjadi sehat. We can jog to have stronger lungs. Kita bisa lari-lari kecil untuk punya paru-paru yang lebih kuat. Lalu in order to, yaitu artinya agar, dan rumusnya in order to plus verb 1. Contohnya, maybe you have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu harus beristirahat agar cepat sembuh. And then so that itu artinya sehingga. Rumusnya so that diikuti subjek. Contohnya, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu butuh untuk minum banyak air sehingga kamu nggak akan dehidrasi.
kita move ke poin B, expression of suggestion. Biasanya ketika kita ingin memberikan saran agar seorang melakukan atau tidak melakukan suatu, kita menggunakan kata bantu kerja should. Untuk kalimat positif, subject plus should plus verb 1. Contohnya, Budi should draw flowers beautifully. Kalau negatif, subject plus should not or shouldn't plus 1. Shouldn't itu singkatan dari should not. Contohnya, they shouldn't come late. Lalu kalimat tanya, should plus subject plus verb 1 plus question mark. Contohnya, should they wear uniform? Nah, kita bisa lihat di sini kalau semua subjek bisa pakai should ya. Lalu kalau ingin pakai adjektif, rumusnya subject plus should plus be plus adjective. Contohnya, you should be active in our class. Kalau negatif, subject plus should not or shouldn't plus be plus adjective. You shouldn't be noisy in the class. Lalu untuk merespon suggestions, bisa agree or disagree. Agree itu artinya setuju, disagree itu tidak setuju. Kalau agree, I agree with you, I think so, that's a good idea, absolutely agree. And then kalau disagree, I disagree with you, I don't think so, I'm not sure about that. Okay, let's move to chapter 3, yaitu label. Label ini adalah informasi tentang produk. Dan ini biasanya ada di belakang produk. Misal kamu punya snack, kamu lihat di belakangnya pasti ada labelnya. Nah, fungsinya untuk memberi informasi tentang produk. Jadi, kalau kita melihat labelnya, kita bisa memilih produk mana yang cocok dengan kondisi kita. Misal kita ada alergi, kalau kita lihat di labelnya ada nutrisinya, ada contents-nya. Kalau nggak sesuai dengan kondisi kita seharusnya nggak konsumsi produk itu. Jadi kita bisa avoid side effects dan unwanted things, so we can get the best product we need. So generic structure-nya, name of the product, name of the brand, description of the product, the ingredients or the contents, the nutrition facts, uses, suggested uses or doses, storage, and expiry date. Nah, kita bisa lihat di contohnya, name of the product, Vapodrops, and then name of the brand, Vicks. Deskripsinya adalah ini, dari sore throat sampai contains herbal ingredients. And then the ingredients or the contents ini bisa lihat di sini contains bla bla bla. And the nutrition facts ini bisa lihat di sini di kotak ini ada menthol dan kata-kata glycyrrhiza, glabra, and so on. Uses penggunaannya untuk relief cough, clear blocked nose, shoot, sore throat. Dan untuk doses, ini ada di sini. Adult and children over 6 years, and so on. And then untuk storage, penyimpanan, store below 25 Celsius. And untuk tanggal kedaluarsanya, biasanya juga ada di label. And then language feature, kata yang sering digunakan, serving size, dosage, and so on. And umumnya menggunakan imperative text, kalimat perintah dan larangan. Contohnya, keep the syrup in a dry place, keep away from children. Biasanya menggunakan frasa benda, seperti expiration date, net contents, dan nominal yang tepat. Misalkan 15 mg 6-year-old. Jadi angka ya. Lalu chapter 4 yaitu procedure text. Procedure text itu adalah teks yang memberi kita informasi atau instruksi untuk melakukan sesuatu melalui tahapan. Fungsinya untuk menunjukkan bagaimana sesuatu diselesaikan melalui langkah-langkah agar mendapat hasil yang terbaik dan
avoid accident, damage, or unnecessary waste. Lalu untuk language feature, the use of simple present tense. Jadi pasti pakai simple present tense karena fakta. Lalu using action verbs, contoh add, put, turn, lalu often imperative or command forms, misal add 2 spoons, and then using adverbs, misal correctly, carefully, so on, and the use of conjunctions or numbering like first, second, before, after. Lalu untuk generic structure, yaitu goal or aim, ini bisa dilihat dari judulnya. And then materials or ingredients, yaitu bahan-bahan, dan steps, langkah-langkah. Lalu untuk jenis-jenisnya, yaitu recipe, manual, and tutorial. Contohnya kalau yang resep itu how to make apple juice, how to cook fried rice, and then kalau manual, how to turn on PC, how to operate a microwave. Kalau yang tutorial, how to create an origami, tutorial of how to create motion effect. And then chapter 5, yaitu present continuous tense. Present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi sedang terjadi sekarang. Untuk rumusnya, kalau positif, subject plus to be plus verb ing. Kalau negatif, subject plus to be plus not plus verb ing. Kalau kalimatannya, to be plus subject plus verb ing. Contohnya sebagai berikut, I'm studying now, I'm not studying now, are you studying now? Kalau jawaban positif, yes I am. Kalau negatif, no I'm not. Sesuai dengan rumusnya. Nah, to be-nya itu ada 3, is, MR. Is digunakan ketika subjeknya he, she, it, I, tono, atau cuma ada satu orang. Kalau to be am digunakan kalau subjeknya I. Dan to be are digunakan kalau subjeknya they, we, you, tono, antini, atau lebih dari satu. Dan untuk penanda waktu yaitu now, right now, at the moment, dan lain-lain. Jadi ini adalah penanda waktu yang sedang terjadi sekarang. Untuk fungsinya digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang sedang terjadi saat ini. Contohnya, I'm walking to the grocery store now. Dia sedang berjalan ke toko grosir sekarang. And then, menjelaskan kegiatan yang sedang kita lakukan atau terjadi saat ini yang berlangsung dalam waktu yang lama. Contohnya, I'm studying to become a doctor. Jadi, dia sedang belajar di universitas untuk menjadi seorang dokter. And then, untuk menceritakan suatu perubahan yang sedang terjadi. My mother is getting older. Jadi, ini adalah ibunya sedang berubah menjadi lebih tua ya. And near future akan atau tidak akan terjadi pada waktu dekat. Contohnya, I'm not attending the event tomorrow. Aku nggak akan menghadiri event itu besok. And then, past continuous tense. Nah, kalau di present continuous tense, tadi to be-nya 3, is, MR. Kalau di past continuous tense cuma ada 2, yaitu was dan were. Was digunakan ketika subjeknya he, she, it, I. Kalau were digunakan ketika subjeknya they, we, you. Lalu untuk rumusnya kalau positif, subject plus to be plus verb ing. Kalau negatif, subject plus to be plus not plus verb ing. Kalau kalimatannya, to be-nya depan plus as subject plus verb ing. Contohnya, I was studying yesterday. I was not studying yesterday. Were you studying last night? Kalau jawaban positif, yes, subject plus to be. Kalau negatif, no, subject plus to be plus not. Untuk penanda waktunya, yesterday, today, last week, last month, this semester. Jadi, bentuk lampau. Lalu untuk fungsinya, kejadian yang dimulai atau sedang terjadi dan selesai di masa lampau. Contohnya, she was watching TV at 2 p.m. Jadi sedang terjadi tapi di masa lampau. Lalu yang B, kejadian sedang berlangsung di masa lampau dan masih terjadi ketika kejadian kedua terjadi. Contohnya, I was eating
when he called me. And then yang C menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersama di waktu lampau. Contohnya, I was eating while my brother was studying. Jadi, dua kejadian yang sedang berlangsung bersamaan di masa lampau. Kita bisa lihat di B dan C, kata hubungnya yang B, when. Ketika, artinya ketika. Nah, kalau kata hubungnya when itu, clue-nya satu kalimat pakai past continuous dan yang kalimat kedua pakai simple past tense. Kalau yang while artinya sementara, selagi. Nah, dua-duanya pakai past continuous tense. Move ke future continuous tense. Kalau kalimat positif, subject plus will or shall plus be plus verb in. Contoh, Anna will be jogging this Sunday morning. Negatif, subject plus will or shall plus not plus be plus verb in. Anna will not be jogging this Sunday morning. Kalau kalimat tanya, will or shall plus subject plus be plus verb in. Will Anna be jogging this Sunday morning? Nah, subjeknya Dewi, I, you, he, she, it. Untuk time signalnya tomorrow night, next year, tonight. Jadi time signal yang future, yang masa depan. Untuk modelnya, will itu digunakan untuk subjek they, we, I, you, he, she, it. Jadi semuanya bisa pakai will. Kalau shall itu hanya digunakan untuk subjek I dan we. Kita pakai shall or will. Nah, will dan shall digunakan untuk bentuk future tense, yaitu sesuatu yang akan datang. Lalu will dan shall memiliki arti akan. Shall itu lebih formal atau sopan dibanding dengan will. Kedua kata tersebut dapat diubah, disingkat, jadi contoh I'll sama will. Jadi seperti ini bentuk singkatannya. And then will juga dapat menyenatkan makna kesediaan atau janji. Fungsinya digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Contoh, Henry will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Jadi, Henry akan sedang menelponmu pada jam 8 pagi besok. Kedua, menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Contoh, I will be playing games when you come tonight. Aku akan sedang bermain game saat kamu datang malam ini. Jadi ini seperti yang past continuous tense tadi ya. Nah, ini kan when, ketika. Jadi yang depan pakai future continuous tense, yang kedua, nah bedanya ini, yang kedua pakainya simple present tense. Lalu yang ketiga, mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Contoh, shall we be having dinner at 8 p.m. tomorrow? Jadi dia bertanya dengan sopan. Dan bertanya tentang masa depan ya. Apakah kita akan sedang makan malam pada jam 8 malam besok? Oke, so untuk summary ini Miss Eva jelaskan tidak terlalu detail karena sudah diajarkan dan ini hanya summary-nya. Kan bisa review sendiri, kan PPT-nya sudah Miss Eva share di grup. Jadi kalian bisa review seperti penggunaan tambahan ing pada verbs dan stative verb itu bisa direview lagi. Dan tugasnya kalian hari ini bertanya di kolom komentar video ini. Jadi misalkan kalian ada pertanyaan, ditanyakan. Jadi kalian harus aktif bertanya. Kalau kalian tahu jawabannya, kalau teman lain tahu jawabannya juga bisa jawab. Jadi kalian harus aktif bertanya dan aktif menjawab. Dan kalau kalian nggak ada pertanyaan, kalian harus membuat contoh kalimat. Misalkan contoh expression of congratulation atau contoh penggunaan future continuous tense. Nah, itu juga
masuk dalam keaktifan. Okay, so I hope you understand this summary. Please do the task and see you next time. Bye-bye.